Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Herdin Hardinata, saya peserta Latsar CPNS ATR BPN. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih telah mampir di channel ini dan menonton video ini. Dalam video ini saya akan berbagi mengenai bagaimana cara pengolahan data pertimbangan teknis pertanahan. Saya menggunakan aplikasi ArcGIS 10.3. Diharapkan dengan adanya video ini dapat membantu kemampuan staf dalam pengolahan data pertimbangan teknis pertanahan, khususnya di seksi penataan dan pemberdayaan kantor pertanahan Kabupaten Lebak. Oke, sebelumnya di sini saya telah menginventarisasi atau mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dalam pengolahan, mulai dari peta administrasi, jalan, sungai, LSD dan rencana tata ruang dan yang lainnya yang dapat membantu pengolahan. Data ini nanti dapat di-copy di komputer atau laptop kantor. Kemudian saya juga membuat layout atau kopeta dari mulai peta 1 sampai peta 8. Di sini sudah terdapat SHP dari peta-peta dasar sehingga dapat membantu mengefektifkan dalam pengolahan. Nah, kemudian ada style, saya telah membuat atau mengklasifikasikan jenis-jenis garis dan juga kode-kode warna untuk pola ruang yang nanti dipakai dalam pengolahan. Nah, kemudian saya juga telah menyiapkan sebuah SHP. Ini ada contoh poligon yang nanti kita akan pakai dan juga sebaran persil di Desa Parungsari sebagai contoh sebaran yang nanti kita pakai. Data ini untuk sebaran dapat di-download di KKP atau peta ATR BPN. Oke, langsung saja kita mulai dari peta 1. Di sini kita langsung buka saja peta 1, peta petunjuk lokasi. Nah, ini tampilan kop yang saya buat atau layout yang saya buat. Di sini sudah terdapat informasi dari mulai pemohon sampai ke lokasi dan rencana kegiatannya. Nah, di sini juga nanti dapat diisi sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Nah, di sini nih sudah terdapat mulai dari jalan, sungai, ada rel kereta api dan sampai peta administrasi. Di sini ada dua data view ya. Yang pertama ini data view yang utama dan juga ada buat data inset. Nah, untuk mengedit atau mengolah kita pindahkan dulu ke tampilan ini data view. Nah, ini untuk layout kita pertama ini harus ke data view untuk mengubah-ubah atau mengedit poligon yang akan kita buat. Oke, langsung saja untuk menambahkan poligon yang akan diolah kita klik add data. Kemudian kita cari nih lokasi folder yang akan kita add datanya di sini. Nah, langsung saja klik add. Kita drag aja ke atas. Kemudian klik kanan, zoom to layer. Nah, sebelumnya pastikan ya bahwa poligon yang kita akan olah itu setelah memiliki koordinat sistem WGS UTM zona sesuai dengan lokasi yang dimohon. Nah, jika belum nih, misalkan masih belum terdapat project koordinat sistem UTM, nah, sebelumnya kita ubah dulu di sini nih, di toolbox, di tampilan di kanan tidak ada, nanti bisa klik di sini. Nah, kemudian kita ke data management tools. Nah, di sini ada projection and transformation. Nah, kita klik saja yang project. Kita drag saja poligon yang kita mau ubah koordinat sistemnya. Nah, kemudian nanti kita pilih folder penyimpanan di mana. Contoh misalkan di sini, karena saya ini sudah UTM, jadi nanti saya tidak akan save. Nah, kemudian untuk outputnya, karena kita akan ke UTM, nanti kita bisa pilih UTM atau di sini nih di projection.
UTM WGS 1984 ya. Nah, nanti bisa disesuaikan dengan lokasi yang dimohon. Oke, karena ini sudah terdapat project koordinat sistemnya UTM, langsung saja kita mulai. Yang di peta 1 ini data-data yang kita perlukan itu ada luas, kemudian koordinat senteroid dari X dan juga koordinat Y senteroid. Nah, untuk mendapatkan data-data ini, coba saya hapus dulu. Kita ulangi dari awal karena ini udah ada ya. Nah, sebelumnya kita open atribut tabel di sini ya. Kemudian pilih add field. Nah, kemudian yang pertama kita luas dulu. Untuk tipenya kita pilih double. Kemudian ada koordinat X. Kita pilih double juga. Dan juga koordinat Y. Nah, untuk mengisi datanya kita klik di sini, kemudian klik kanan, pilih calculate geometry. Nah, untuk luas kita pilih area, pastikan ini sudah UTM. Nah, kemudian sudah muncul luas dari poligon yang akan kita olah. Kemudian koordinat X sama, namun di sini perbedaannya kita memilih X dan nanti koordinat Y juga kita pilih Y. Satuannya meter. Nah, ini nih data-data yang nanti kita butuhkan. Oke, selanjutnya kita akan mengubah warna atau jenis poligon untuk peta 1 ini. Saya telah membuat jenis-jenisnya ya. Di sini saya sudah sediakan mulai dari lokasi 1, maksud dari lokasi 1 ini peta 1, peta 2, peta 3, peta 4 sampai dengan peta 8. Karena ini ada di peta 1, kita pilih lokasi 1. Oke nih, karena di peta 1 ini kita hanya penunjukan lokasi, kita lanjutkan ke layout view. Nah, di layout view yang pertama kita akan ubah itu data-datanya kita isi sesuai dengan permohonan. Mulai dari nama pemohon, anggap saja saya Herdin. Nah, atas namanya biasanya PT disesuaikan dengan pemohon, kita contoh saja PT ABC. Kemudian ini ada nomor induk berusaha. Kemudian ini ada nomor berkasnya ya. Nanti disesuaikan dengan permohonan. Kemudian desanya. Desa Parungsari, Kecamatan Sajira. Nah, untuk luasnya nanti kita bisa lihat dari permohonan atau poligon dari luas yang ini ya. Kemudian rencana kegiatan saya ambil contoh misalkan peternakan. Kode KBLI-nya juga disesuaikan dengan permohonan. Saya contohkan saja, misal saya contohkan peternakan ayam ras pedaging. Nah, untuk tampilannya, pertama kita harus agar posisi dari teks ini center terhadap garis tepi. Yang ini kita blok dulu. Nah, kemudian kita klik kanan, group. Nah, setelah di group, pertama kita select dulu item atau teks yang kita akan buat center terhadap garis tepi. Kemudian kita tekan Ctrl di keyboard dan pilih lagi garis tepinya. Seperti ini. Setelah seperti ini, klik kanan. Kita ke align center. Nah, ini untuk memposisikan teks berada di tengah terhadap garis tepi.
Selanjutnya kita tentukan skala dari peta ini. Jangan lupa kita zoom to layer dulu untuk memastikan bahwa poligon ini ada di tengah dari data view ini. Saya contohkan contoh misalkan 25.000. Ini dapat disesuaikan nanti dengan kebutuhan agar peta petunjuk lokasi ini dapat seinformatif mungkin ya. Atau 50.000. Mungkin cukup untuk saya tentukan di 50.000. Kemudian kita harus perhatikan grid. Nah, ini juga disesuaikan dikarenakan skalanya ditentukan dengan skalanya ya. Oke, anggap saja kita mau ganti, kita klik dulu data view-nya. Setelah terselect seperti ini, kemudian klik kanan, properties. Nah, di sini kita pilih tab grids. Setelah itu langsung kita ke user grid, ini tinggal double klik saja. Kemudian pilih tab interval. Nah, ini nanti dapat diganti sesuai dengan skala. Ini menyesuaikan. Kita coba saja ganti ke 1500. Nah, ini akan semakin rapat, semakin besar intervalnya, renggang dari ininya juga semakin renggang. Saya menggunakan 2000 saja. Nah, kemudian kita isi koordinat titik tengah dari poligon yang telah kita dapatkan dari yang tadi. Nah, di sini kita isikan koordinat X dan koordinat Y. Tinggal double klik saja di teksnya, kemudian kita ubah sesuai dengan yang tertera. Oke. Selanjutnya ini nanti untuk orang yang meninjau ke lapangan, kemudian tanggal kita cek lokasi, digambarnya oleh siapa dan diperiksa oleh siapa, sampai dengan pejabat yang nanti akan menandatangani, disesuaikan dengan aturan dan kebijakan yang berlaku di kantor. Ini saya kosongkan saja, ini nanti tinggal di double klik, disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Saya ambil contoh misalkan yang ke lapangan itu saya. Nah, nanti ini dapat disesuaikan sesuai dengan aturannya ya. Nah, kemudian kita butuh juga memasukkan peta inset atau peta petunjuk lokasi. Bisa dengan mengklik data view ini. Setelah terselect, tandanya ini lebih bold ya dibanding yang atas data view-nya. Kemudian kita add data lagi. Kita masukkan poligon yang sama sesuai dengan poligon yang dimohon. Nah, kemudian kita ganti jenis poligonnya. Di sini saya sudah buat juga. Pilih yang inset bidang. Nah, ini udah muncul ya. Lokasi ini berada di titik merah ini. Nah, kemudian untuk legenda ini dapat disesuaikan dengan kondisi yang terlihat di data view ini, terutama di jalan ya. Nah, ini kan terlihat bahwa yang terlihat itu ada jalan nasional, jalan kabupaten, jalan desa, jalan setapak. Atau juga kita bisa menggunakan tools identify yang ini untuk mengetahui dan memastikan bahwa jalan yang ada terlihat di data view ini benar gitu. Kemudian kita klik dulu identify. Nah, kemudian kita klik ke objek yang akan kita ketahui atributnya. Nah, di sini saya contohkan jalan ya. Ini sudah terlihat nih keterangannya, jalan nasional. Kemudian kita contohkan lagi yang ini ya. Nah, ini jalan kabupaten. Ini juga dapat digunakan di poligon juga ya. Contoh saya ini administrasi. Kita klik saja nih. Nah, ini ada desanya Parungsari. Namun yang perlu diperhatikan, SHP yang akan kita identify itu
di atas ya. Kalau misalkan ada beberapa poligon, nah ini posisinya ditukar saja, atau poligon yang teratasnya bisa dimatikan dulu agar kita bisa mengidentify layer yang ada di bawahnya. Nah, untuk menggantinya saya di sini sudah sediakan ya formatnya, nanti jadi tinggal di copy saja. Ini bisa dihapus. Kita copy jalan nasional, jalan kabupaten, jalan desa, dan jalan setapak. Kita copy saja. Nah, untuk memposisikan ini kita bisa manfaatkan fitur guide ini. Nah, di sini ada garis-garis agar memposisikan dengan baik. Kita klik saja. Nah, misalkan posisinya mau di sini. Ini untuk membantu posisi dari objek yang akan kita atur. Nah, jika sudah, kita kemudian ekspor data ini ke JPEG atau PDF dengan memilih file. Kemudian di sini ada export map. Nah, di sini saya sudah sediakan folder peta, nanti disesuaikan dengan penyimpanan masing-masing. Kita hapus saja dulu. Nah, judulnya bisa disesuaikan. Di sini saya menggunakan format PNG. Dan DVI resolusi ini semakin tinggi, maka resolusinya semakin baik. Kita klik save saja. Kita bisa lihat hasilnya di folder penyimpanan yang sudah kita pilih tadi. Nah, ini merupakan hasil dari peta 1. Bisa dilihat keterangannya sudah terisi, titik tengahnya sudah terisi, gridnya sudah sesuai, kemudian legenda juga ini sudah sesuai. Nah, mungkin untuk video ini, pembuatan peta 1 ini selesai sampai di sini. Untuk video selanjutnya mungkin saya akan lanjut di part kedua untuk peta penggunaan tanah. Sekian, terima kasih telah mengikuti video tutorial ini. Semoga video tutorial ini dapat bermanfaat.